Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri Bekti Ayuning Tias, Baharudin Yusuf Budiman, Siti Marlena Utami, Dewi Astuti, dan juga Alvina Wahyuni. Kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang kesulitan belajar khususnya matematika. Nah, untuk tata cara presentasi kali ini mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya dan akan saya kasih tahu sekarang ya. Mungkin ini agak telat tapi nggak apa-apa. Jadi untuk sesi ini kita langsung pertanyaan. Seperti biasa pertanyaan kita tamu 3 penanya dulu. Kemudian nanti penanya selanjutnya kita sesuaikan dengan waktu. Karena hari ini juga kita ada 2 kelompok yang presentasi. Dan untuk presentasi kelompok 11 ini nanti di akhir setelah 3 penanya dijawab, 3 pertanyaan dijawab, kita akan kasih 2 atau 3 atau bahkan cuma 1 pertanyaan dari kita. Dan untuk teman-teman semua pertanyaannya ini nanti acak kasih pertanyaannya, jadi biar ada timbal baliknya. Kemudian untuk buka untuk teman-teman semua yang ingin menambahkan jawabannya, begitu bisa diterima. Guys, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, tapi putus-putus ya? Iya. Putus-putus. Iya. Jadi nanti selanjutnya disebutkan dengan waktu 1 pertanyaan yang kita kasih ke teman-teman semua secara acak. Jadi biar ada timbal baliknya, oke? Dan yang ingin bertanya kami silakan. Intan Ayu untuk pertanyaan pertama ada dari Intan Ayu Prastiwi. Bagaimanakah perbedaan kesulitan belajar membaca, menulis dengan matematika? Oke, teman-teman sebelumnya udah nonton video penjelasannya ya di YouTube. Tadi kan linknya udah saya bagikan. Siti Marlena Utami ada nggak? Oke, untuk pertanyaan pertama dari Intan Ayu akan dijawab dari teman-teman kami. Untuk yang ingin menjawab dulu, guys. Ini jangan lupa direkam ya. Kalau bisa direkam ya. Yang ada suaranya. Iya Pak, sudah direkam. Tes, ada suaranya nggak? Halo? Ada Bayu. Halo? Ada. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Bagaimana perbedaan kesulitan belajar menulis? Bagaimana perbedaan kesulitan belajar membaca menulis dengan matematika? Perbedaannya itu yang pertama, yaitu kesulitan membedakan angka, simbol-simbol, serta bangun. Yang kedua yaitu tidak sanggup mengingat dalil-dalil matematika. Dan yang ketiga yaitu menulis angka tidak terbaca atau dalam ukuran kecil. Dan yang keempat, tidak memahami simbol-simbol matematika. Dan yang kelima yaitu lemahnya kemampuan berpikir abstrak. Dan yang terakhir yaitu lemahnya kemampuan metakognisi atau lemahnya kemampuan mengidentifikasi serta memanfaatkan algoritma dalam memecahkan soal-soal matematika. Gimana saudari Intan jawabannya? Iya, cukup. Tapi aku mau nanya satu lagi, boleh nggak? Terima kasih. Bayu. Ya.
terus kalau kita cara apa ya, cara menanganinya itu gimana kalau kita menemukan anak yang seperti itu? Untuk menangani kesulitan belajar matematika ya. Iya. Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam matematika, yaitu pertama itu memastikan kesiapan intelektual anak yang untuk mempelajari peta konsep barunya matematikanya. Perusahaan selanjutnya mempersiapkan penguasaan materi prasyarat untuk belajar materi baru. Selanjutnya membiasakan anak untuk siap belajar matematika sejak dini dari rumah. Nah, mempersiapkannya itu biasanya dengan cara memberikan PR atau pekerjaan rumah yang isinya materi yang telah diberikan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pemakaian media belajar yang mudah dipahami oleh anak-anak. Dan yang terakhir yaitu tingkat kesulitan masalah sesuai dengan kemampuan anak. Jadi gini, misal anak SD tuh, nggak mungkin kita pelajari kalkulus kan, masih kalau kelas 1 masih penjumlahan dan pengurangan, nggak mungkin kita beri materi kalkulus. Cukup sekian, terima kasih. Gimana? Iya, terima kasih Bayu. Oke. Jadi bisa dicukupkan Intan jawabannya. Atau dari teman-teman lain juga ada yang ingin menambahkan jawaban, kami silakan. Guys, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman? Bisa di chat atau bisa langsung ya. Guys, suaranya kedengeran nggak? Halo? Kedengeran, Mbak. Kedengeran ya? Jadi siapa yang mau tanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin menambahkan? Atau kita mulai untuk pertanyaan dari pemateri untuk teman-teman peserta? Oke, ini ternyata ada pertanyaan baru dari Nurul. Assalamualaikum, gimana kita membimbing seorang anak yang memiliki condongan otak kanan untuk belajar matematika karena memang ia kesulitan hitung-hitungan tersebut. Apakah kita harus membimbingnya untuk bisa atau membiarkannya dan mengasah kemampuan yang memang dominan dengan otak kanannya seperti seni? Oke, dari kelompok kami ada Bayu yang akan menjawab. Kepada Bayu, disilakan Bayu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, bagaimana cara membimbing anak yang kesulitan membimbing seorang anak yang memiliki kecenderungan otak kanan untuk belajar matematika. Bagaimana cara membimbingnya? Jelas harus ada kerjasama yang terpadu antara guru dan orang tua untuk menentukan strategi belajar di kelasnya agar anak itu bisa mengikuti pelajaran matematika. Selanjutnya yaitu lakukan proses hubungan antara konsep yang sedang diajarkan dengan kehidupan nyata sehari-hari, seperti kayak ngelatih ingatan secara kreatif, dibuat kayak nyanyian angka-angka atau mempermudah penampilan ingatan tentang angkanya itu. Terus kan dipuji setiap keberhasilan yang atau kemajuan yang didapat oleh anak itu. Nah, tadi udah ada pembahasannya bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa dalam matematika itu. Yang pertama ya tadi pembiasaan anak untuk belajar matematika sejak dari rumah dengan diberikannya tugas PR, mengulangi materi yang telah diberikan oleh guru, serta medianya dipermudah agar anak dapat memahaminya secara menyeluruh. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari Bayu. Saya ingin menambahkan sedikit ya untuk Nurul. Jadi, gimana nih misal, mungkin pertanyaannya disederhanakan jadi kayak gini. Misal kita punya anak didik ataupun itu kita sendiri
yang kita itu kesulitan di matematika, kita lebih condong ke hal-hal yang seni misalkan. Terus gimana, apa yang harus dilakukan? Pertama kita memahami itu, karena setiap orang itu kan memiliki kecondongan yang berbeda-beda, seperti condong ke kotak kanan ataupun kotak kiri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberi pemahaman terutama kepada kita sendiri, si guru ini. Karena kebanyakan guru itu saya katakan egois. Ada beberapa yang egois dalam arti dia memaksakan ataupun memaksakan harapan besar kepada setiap murid untuk bisa menerima pelajarannya, terutama untuk pelajaran hitungan mungkin. Karena pertama yang harus dipahami guru itu sendiri, karena tidak semua siswa itu kapasitas otaknya sama. Jadi itu yang harus dipahami kepada diri sendiri gitu kan. Kemudian kita memberikan dukungan untuk siswa tersebut. Artinya ketika nanti kita menjadi guru, karena kan kita nggak terjun di matematikanya ya, jadi ketika nanti kita dapat aduan dari guru mata pelajaran matematika itu tentang ada anak di kelas yang tertinggal dalam ilmu matematika tadi, kita kasih dia bimbingan belajar. Dengan belajarnya kita bisa, mungkin kita minta bantu kepada guru matematika tersebut untuk memberikan jam tambahan kepada yang bersangkutan ini luar jam kelas. Kemudian kita juga meminta pada guru seni atau guru lain yang di otak yang bagi, misalkan si itu di hitungan nggak pintar, terus tapi oke di bagian seni, misalkan dia pintar ngelukis. Nah kita juga selain minta bantuan dari guru mata pelajaran matematika untuk memberikan jam tambahan tadi, kita juga meminta bantuan kerjasama ya dengan guru seni ini untuk membimbingnya, untuk memberikan itu ke anak yang bersangkutan itu. Jadi ketika dia tertinggal kadangnya, dia juga mengembangkan untuk seninya itu tadi. Jadi dia tetap punya hal yang bisa diunggulkan gitu. Nul, mungkin dari teman-teman lain atau dari teman pemateri lain ada yang bisa menambahkan, kami silakan. Jadi selain kita tetap mendukung kemampuannya dia, tapi kita tetap ini ya, mengajarkan untuk bisa matematikanya itu. Iya, tapi tadi misalkan gini, Nurul nggak senang matematika, tapi mau nggak mau Nurul juga kan harus bisa mengimbangi teman kelas kan. Paling enggak bisa, walaupun nggak pinter-pinter banget lah gitu kan. Jadi untuk mengimbanginya itu kita juga meminta bantuan kepada guru mata pelajaran tersebut untuk memberikan jam tambahan di luar ataupun dari teman. Nah ini untuk saya kasih contoh, nggak apa-apa ya. Halo, semuanya bisa dengar nggak? Iya. Jadi kalau guru matematika di SMA dulu gini, mungkin ini juga nanti bisa teman-teman terapkan untuk kalau nanti punya siswa yang kesulitan matematika. Jadi guru matematika itu kan kalau selama ini identik dengan kayak nyebelin gitu kan, udah pelajaran matematika tambah gurunya monoton gitu. Nah teman-teman nanti juga bisa kasih usul kepada gurunya, atau nanti teman-teman sendiri kalau lenceng ke matematika, bentuk kayak pendidik sebayanya. Jadi teman sebaya. Jadi misalkan di kelas itu kan kalau guru yang bersangkutan kan dia tahu tuh mana anak-anak yang pintar di bidangnya di suatu kelas. Misalkan di suatu kelas itu ada 5 anak yang pro lah matematikanya gitu. Terus yang 5 anak ini dibimbing, dikasih kelas tambahan di luar sama guru. Kemudian ketika nanti di jam mata pelajarannya itu tadi, yang kelima teman yang pro matematika tadi ini membantu teman-teman yang lain. Jadi kelima anak ini masing-masing punya tim gitu, punya tim untuk belajar di kelas itu, karena kebanyakan siswa itu lebih enak nerima pelajaran atau materi dari teman sebayanya gitu. Itu lebih efektif sih. Terus kemudian kalau biar menambah minat belajar matematikanya, ini sebenarnya klis, cuma
ini bisa diterapin ketika nanti nulis nih, si guru matematika ini tadi ini nulis di papan tulis. Kalau guru di SMA saya itu beliau selalu menggunakan 4 spidol warna. Jadi ada warna hitam, merah, biru, dan hijau. Jadi papan itu berwarna, kan menarik. Jadi di situ juga menambah minat belajar dari sang anak itu. Begitu, Nurul. Oke, bisa diterima Bekti. Terima kasih. Sama-sama. Atau dari teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ini dari masing-masing kelompok paling enggak ada perwakilannya ya, hadir ya? Halo? Guys, suaranya sampai nggak kedengeran nggak? Nyampe. Yang lain? Yang lain nggak ada respon atau alfa semua ya? Dengar kok, Bekti. Oke, 2 orang yang respon. Dengar ya, siapa aja nggak respon atau langsung kita mau lempar pertanyaan kali ya biar pada aktif. Ajeng Gustiani ada nggak? Ada Bekti. Ada. Oke, Adelia, Hadir. Ahmad Bambang. Halo. Ahmad Bambang nggak ada ya? Teman-teman kalau ada yang mau yang ada pertanyaan lagi, boleh dibagiin di kolom chat ya. Andi Gozali ada nggak ya? Ya. Andi Gozali, halo. Ya, halo. Hadir. Halo Andi. Ya. Oke, aku mau tanya dong. Halo. Kok nggak aktif lagi? Oh, Ya. oke, aku tanya ya. Halo. Ya, benar. Oke, bahasan kali ini tentang apa sih? Jangan buka makalah ya. Kayaknya tadi Andi gabung dari awal kok. Tadi aku sebutin juga di awal kita akan bahas apa. Andi, kita hari ini lagi bahas apa ya? Atau dari teman lain ada yang mau jawab? Halo? Teman lain? Siapa yang mau jawab? Iya. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Gimana aja? Diagnostik belajar Oke, kesulitan matematika. Kalau Ajeng sendiri waktu SMA kemarin termasuk sulit atau enggak matematikanya? lumayan sulit Bekti. Lumayan sulit ya? Sebentar. Kalau bisa diaktifkan layar.
yakin bahwa mereka mengikuti kegiatan. Oke. Halo, teman-teman bisa langsung on videonya, kameranya. Bisa. Bisa ya. Kalau bisa. Oke. Ini nggak ada mau tanya lagi. Halo. Aku nggak bisa bukti. Gimana? Oke, tapi aktif ya. Aktif. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, kita kasih lempar pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya sederhana kan benarnya. Ini nggak ada yang mau tanya lagi ya? Coba Genta, halo Genta, ada nggak? Hadir. Hadir, oke Genta, halo. Walau. Ada pertanyaan? Tidak cukup. Tidak, berarti boleh ditanya ya. Boleh. Oke. Jenis-jenis kesulitan belajar itu ada apa aja ya? Kesulitan belajar. Iya. Membaca. Matematika lagi. Apanya matematikanya? Kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar membaca. Terus, kalau teman-teman udah dengarkan video penjelasannya, jenis-jenis kesulitan belajar ini tadi dijelaskan oleh Alvina Wahyuni. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mendengarkan video penjelasannya. Jadi, atau ada lain yang mau kasih jawab pertanyaannya tadi belum dijawab Genta, udah dijawab tapi mungkin belum pas ya. Jadi oke, nggak ada suara. Oposisinya siapa ya? Abiyu bukan? Iya, Abiu itu. Oke, Abiyu. Oi. Iya, Abiyu kita hari ini belajar apa ya? Nanti Pak. Kesulitan belajar untuk
bukan belajar menghitung ya, tapi lebih tepatnya kalkulia atau kesulitan belajar terkait matematika ya. Jadi tidak hanya sekedar menghitung. Belajar menghitung langsung kita belajar matematika loh, kentai nyawur. Oh, oke. Ini ada pertanyaan baru dari Cindy Fauzia. Ingin bertanya, gimana sih kita sebagai guru BK menghadapi murid yang tidak mau terbuka kepada kita? Kalau dia itu sulit di pelajaran matematika, sedangkan guru mata pelajaran juga cuek dengan murid yang nilainya di bawah KKM. Oke, ini pertanyaan dari Cindy. Kemudian dari kelompok kami ada Dewi Astuti akan menjawab. Dewi, silakan. Halo Dewi. Ya. Oke, silakan. Cindy, mau jawab ya. Jadi dengan cara kita melihat nilai atau poin yang didapat siswa selama mengikuti mata pelajaran matematika, baik pada saat latihan biasa ataupun ujian. Nah, dari sini kita bisa, atau jika anak tersebut nilainya rendah dalam matematikanya, sehingga kita dapat membantunya dengan memberi solusi yang baik. Baik, itu saja. Gimana, Cindy? Masih kurang sih. Saya yang aku tanya itu kayak gimana gitu kita solusi dari kita buat anak itu termotivasi buat semakin giat belajar matematika walaupun gurunya itu cuek gitu. Oh ya, bentar. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan dari Cindy ini, gimana kita lebih ke sikap gitu ya? Kalau kita punya Iya, gimana sih dia sulit di matematika. Iya, tapi ya gitu dia tuh gimana? ya gitu kan kita kan bisa tahu nih nilai-nilai mereka, tapi mereka nggak pernah mau konsultasi ke BK. Jadi permasalahannya gitu ya, nggak mau konsultasi BK gitu ya? Sin? Iya. Ya, mungkin dari Dewi bisa diperjelas lagi jawabannya, Dewi. Halo Dewi. Dewi. Ya, Dewi hadir? hadir. Dewi? Hadir. Iya, bisa. Ya. Atau
atau dari teman-teman ada yang punya tanggapan dari jawaban Dewi dan pertanyaan dari Cindy? Adel, halo Adel. Halo, Beb. Oke, Adel mau nambahin, coba tolong tambahan jawabannya untuk pertanyaannya sih. Menurut Adel gimana? Tadi pertanyaannya kayak mana, Mbak? Ulangi coba. Adel terputus ya? Terputus nggak? Atau kan? Niwayan Sandita dia Enggak, Beb. Pertanyaannya Iya, Dir. bisa diulangi enggak? Niwayan Bisa diulangi enggak? gimana? Gimana Adel? Pertanyaannya bisa diulangi. Pertanyaannya. Halo. Oke, terputus ya. Maggie Wangi. Iya, Beb. Maggie War. Hadir, Beb. Maggie. Iya, Bekti. Kedengeran gak sih suaraku? Halo Maggie. Denger kok, Me. Iya, Beb. Ada. Cindy. Apa, Beb? Maggie ada tambahan jawaban untuk pertanyaannya Cindy. Coba tolong tangkapannya untuk menanggapi. Pertanyaannya Cindy, gimana sih sikap kita guru BK ngadepin murid yang nggak mau terbuka sama kita kalau dia itu di pelajaran matematika, sedangkan guru mata pelajarannya cuek dengan nilai siswa nilainya di bawah KKM. Nah, kalau tadi sudah dijawab oleh Dewi, kemudian gimana kalau tanggapannya Maggie dari pertanyaan Cindy? Kalau tanggapan aku ya, karena dia nggak mau jujur ya kita yang nyamperin gitu. Kan kita kan juga misalnya pasti kan nggak mungkin ya kalau misalnya ada guru mata pelajaran gitu. Pasti kan kalau di ruangan guru itu kan ada kayak sesi, mungkin bisa dibilang sesi curhat gitu ya, dari sesama guru gitu. Nah, kita kan sebagai guru BK itu kan kayak mengamati juga gitu kan. Nah, ketika nanti guru ada misalkan guru matematika gitu bilang kalau si anak A ini kayak gini gitu, belajar matematika nilainya jelek. Nah, dari situ gitu kayak kita yang nyamperin gitu kan, kita juga bisa lihat nilai-nilainya gitu. Kalau misalnya kita nunggu si anaknya itu terbuka sama kita, kan tadi pertanyaannya kan sulit kan. Nah, ya kita yang
berusaha apa ya mendekati si anak tersebut gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau aku. Nah, Oke. Iya gimana? untuk selanjutnya kita ada ingin bimbingan Bimbingan. iya bimbingan mandi gitu. Oke. Oke, tadi jawaban dari Maggie dari Dewi untuk pertanyaan Cindy. Kemudian gimana nih tanggapannya dari Cindy? Udah cukup belum untuk jawabannya? Atau mau ada tambahan jawaban lagi? Udah cukup. Oke, cukup. Cukup ya? Ya. Oke, ini nggak ada yang mau tanya lagi? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup, oke. Karena pertanyaannya cukup dari teman-teman semua, dan tadi juga sudah ada pertanyaan dari kami dan nantinya akan kami akhiri. Namun sebelum itu kami silakan untuk Pak Satrio, mungkin ada yang ingin disampaikan atau menambahkan penjelasan. Pak Satrio, kami silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau pertama fokus diskusi kelompok pemateri harus ada dua. Jadi kalau bisa ikuti semua jawab yang berlangsung sehingga nanti ketika tetap ya. Iya. Nanti nilainya dari situ nilai atau sebagainya. Nambah nilai udah AF. Terus kemudian terkait dengan kita ini juga teman belajar spesifik. Kalau khusus spesifik berarti sebenarnya ada dasar. Bukan karena salah kelompok, bukan karena salah guru dalam mengajar matematika. Memang kondisi otak berbeda dengan anak-anak yang lemah. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman cara paling mudah apakah anak itu mengalami matematika atau tidak. Cara paling mudah ya nilai matematikanya. Kalau nilai matematikanya jelek itu nggak usah tanya ke kakaknya, nggak usah tanya orang tuanya. Cukup dengan nilai matematika aja itu sudah bisa ketahuan bahwa anak itu mengalami kesulitan belajar matematika. Jadi gitu ya. Nah, untuk tindak lanjutnya mungkin ya bisa dilakukan ini asesmen lebih lanjut terkait untuk intervensinya atau bagaimana nanti. Tapi kalau ingin melihat gejala anak-anak yang mengalami diskalkulia namanya, itu nilai matematikanya pasti di bawah rata-rata dibandingkan anak-anak seusia. Apalagi kalau ditambah nilai bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, nilai yang lainnya bagus, kok matematikanya doang yang parah. Salah satu tanda. Nah, anak-anak yang diskalkulia itu konsep-konsep matematika sederhana itu dia nggak bisa, mengurutkan aja dia sulit, menjumlahkan aja kesulitan, kebalik-balik kadang-kadang, menjumlahkan atas bawah gitu ya, itu kadang dia kesulitan. Terus mengurutkan juga kadang-kadang nggak bisa. Jadi anak-anak yang mengalami diskalkulia ini konsep-konsep matematika yang seharusnya mudah sama mereka kelihatan menjadi sulit gitu. Karena yang bermasalah itu kondisi tadi otaknya itu. Jadi mungkin itu tambahan dari saya ya. Mungkin untuk materinya bagus, itu sudah bisa dilihat di makalahnya. Saya rasa udah lengkap juga. Terus kemudian di PowerPoint juga sudah sangat bagus. Oke, silakan Mbak Bekti. Oke, baik. Terima kasih Pak Satrio untuk tambahan materi ya, bisa dibilang tambahan materi untuk menjelaskan. Jadi itu tadi kesulitan belajar matematika atau diskalkulia ya.
termasuk kesulitan belajar spesifik, karena di sana anak-anak yang mengidap penyakit kesulitan belajar ini juga memiliki kesulitan dalam memahami konsep dasar matematikanya. Dan kenapa kita tidak bisa menjudge seseorang yang kesulitan di bidang ini, karena kapasitas dan kondisi otak tiap anak itu juga berbeda. Jadi kita juga tetap memberikan bimbingan, di samping itu juga memahami gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa memahami materi pada kali ini. Dan untuk absen, apakah sudah absen semua? Saya Sudah absen semua. ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Keluar. Oke, sudah absen semua. Karena ini sama layar, jadi nanti kalau sudah absen semua, terkait nanti kiri. Bukti. Oke, sudah ya. Bukti. Ya. Itu Farah nggak bisa masuk, soalnya itu sinyalnya nggak meningkat. Halo. Bek, mau tanya, Bek. Halo. Iya, Bekti. Itu Farah nggak bisa masuk. Iya, Bekti. Sinyalnya nggak ngangkat, di chat juga nggak bisa. Iya, gimana? Itu gimana? Hah? Gimana? Telepon susah. Gitu loh, Bang. Hah? Suaranya putus-putus. Siapa yang nggak bisa mengangkat? Parah. Oh, iya. Bisa coba betul. Tapi dia bisa hadir sebenarnya ya? Tadi hadir. Ditulis. Oke, tahu kirimnya. Oke. Oke, sudah. Oke. Udah paling keluar. Kelompok 11 diakhiri cukup sampai di sini, dan untuk teman-teman nanti kita lanjut ke presentasi kelompok 12, tapi ini mau langsung atau diganti atau di lain jam ya? Kelompok 12 siapa? Di link yang sama. Iya, Bok. Oke, jadi presentasi dari kelompok 11 kami akhiri dan kami limpahkan ke untuk kelompok 12. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, tumben Habib hadir. Kurang. Ben bisa salam. Lab kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya dari kelompok 12.